Tentunya kami mengharapkan tetap meneruskan perjuangan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ini. Semoga Tuhan meridhoi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dan untuk kedepannya. Ayolah, jangan membuat upaya pembangunan civil society itu berakhir. Tuntutan terhadap masalah yang belum selesai jangan sampai kocar-kacir. Good governance perlu diprioritaskan dan jangan hanya sekedar parkir. Proyek bersifat business to government perlu diawasi ketat karena korupsi kerap kali mondar-mandir. Memasuki tahun politik ini, janganlah kita tersihir oleh calon-calon dan orang-orang tidak pro rakyat karena mereka ada anak-anak bangsa yang masih berkomitmen untuk langsung terjun bagaimana menyelamatkan kondisi negara yang seperti ini, sehingga ingin mengembalikan ideologi politik, ekonomi, dan sosial budaya hankam ini kepada kondisi yang sebenarnya, sehingga Indonesia akan menjadi negara yang maju, negara yang besar, negara yang disegani oleh negara-negara lain. Baik, selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Saya Laksanto Utomo sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia. Saya sangat berterima kasih pada siang hari ini kami diundang oleh kami yang ulang tahun 3 tahun, ulang tahun yang ke-3 tahun. Saya memberikan apresiasi dan selamat kepada kami yang telah membawa aspirasi perubahan kepada masyarakat, karena di mana di dalam masyarakat adat yang kebetulan saya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Adat banyak beberapa permasalahan, keluhan. Dalam hal ini banyaknya sengketa masyarakat hukum adat, khususnya tanah-tanah ulayat yang telah diambil alih oleh para pengusaha dan tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini saya sebagai Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat, kiranya pemerintah untuk segera memberikan solusi yang tidak lain dan tidak lebih adalah segera mengesahkan rancangan undang-undang masyarakat hukum adat yang dalam hal ini telah 17 tahun mengendap di parlemen. Nah, kami juga meminta kepada kami untuk kiranya mendukung untuk segera disahkannya rancangan undang-undang masyarakat hukum adat sehingga memberikan perlindungan khususnya kepada masyarakat hukum adat di seluruh Nusantara. Dalam hal ini juga untuk mempertahankan kepemilikan dari beberapa permasalahan untuk investasi dan kapitalisme
agar kiranya kearifan lokal dan keselarasan dapat dipertahankan oleh masyarakat hukum adat itu sendiri. Terima kasih, salam Nusantara kepada kita semua. Salam kami dari APHA Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat 3 tahun Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Kami ini sangat ditentukan oleh ditangkapnya 3 orang tokoh-tokoh kami yang menyuarakan pikiran rakyat pada saat Undang-Undang Omnibus Law yang lalu. Dan di sini setelah melalui proses yang sangat panjang, pemeriksaan, proses persidangan, putusan, sampai upaya hukum, mereka ternyata tidak sesuai seperti yang didakwakan pada mereka. Yang saat ini mereka sudah lepas dari penjara yang didakwakan kepada mereka. Tentunya kami mengharapkan tetap meneruskan perjuangan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ini. Semoga Tuhan meridhoi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dan untuk kedepannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sedikit narasi puisi bagi rekan-rekan sekalian. Dewasa ini banyak sekali harap yang ingin diukir dari masyarakat dan orang-orang yang dirasa terpinggir. Kebijakan yang dibuat oleh para penguasa kerap kali tidak mengakomodir kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, seakan-akan dibuat mangkir. Para penguasa, elit dan oligarki terus saja menyisir, sedangkan kami masyarakat kecil terus saja dieksploitir. SDGs, green economy, itu terkesan hanya ada di alam pikir. Nyatanya masih mandek dan malah meributkan siapa wakil yang akan hadir. Kebebasan berpendapat menjadi suatu hal yang membuat ketar-ketir. Bagaimana tidak, kita terancam dibungkam oleh orang-orang yang kikir. Dalam demokrasi, pihak oposisi bukanlah suatu hal yang mesti dianulir. Esensi demokrasi justru harus membuat kekuasaan absolut tersingkir. Gerakan yang katanya oposisi eksa parlemen jangan menjadi mubazir. Apalagi katanya kedepannya tidak akan netral, jangan deh sampai terkilir. Ayolah, jangan membuat upaya pembangunan civil society itu berakhir. Tuntutan terhadap masalah yang belum selesai, jangan sampai kocar-kacir. Good governance perlu diprioritaskan dan jangan hanya sekedar parkir. Proyek bersifat business to government perlu diawasi ketat karena korupsi kerap kali mondar-mandir. Memasuki tahun politik ini, janganlah kita tersihir oleh calon-calon dan orang-orang tidak pro rakyat karena mereka sedang disetir. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat 3 tahun untuk kami, panjang umur perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Fuad Basya, mantan Kapuspen TNI, atas nama pribadi dan atas nama Ketua Forum Silaturahim Bumi Putra Nusantara, mengucapkan selamat ulang tahun ketiga kepada Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Saya sangat bangga dengan adik-adik, kakak-kakak atau senior-senior yang ada di kami ini, karena dalam kondisi negara seperti sekarang ini, di mana kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan mungkin juga pertahanan keamanan sebagian dalam keadaan goncang, ada anak-anak bangsa yang masih berkomitmen untuk langsung terjun bagaimana menyelamatkan kondisi negara yang seperti ini, sehingga ingin mengembalikan ideologi politik, ekonomi, dan sosial budaya Hankam ini kepada kondisi yang sebenarnya, sehingga Indonesia akan menjadi negara yang maju, negara yang besar, negara yang disegani oleh negara-negara lain. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun. Mudah-mudahan perjuangan rekan-rekan sekalian di kami mencapai hasil yang optimal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala,
sehingga Indonesia kembali menjadi negara yang jaya, besar, dan disegani dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laude Masihu Kamaludin, aktivis kami, mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga perjuangan kami di dalam usahanya untuk terus memandu perjalanan penyelenggaraan pemerintahan ini sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita semua tahu pada hari ini banyak sekali kemajuan-kemajuan, tapi jika diukur dengan apa yang dicita-citakan, banyak sekali masalah-masalah yang belum tercapai. Ketimpangan terjadi di mana-mana, ketimpangan ekonomi, ketimpangan pendidikan, yang menikmati hasil-hasil pembangunan ini hanya sekelompok saja dari masyarakat, terutama tren pembangunan ini memihak kepada hanya sekelompok oligarki tertentu dan kemudian rakyat tetap menderita. Oleh karena itu, dirgahayu kami yang ke-3 tahun dan perjuangan harus tetap dilanjutkan. Merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir di diskusi kali ini karena adanya keresahan pribadi, terutama terkait penguasaan sumber daya alam yang hari ini sampai detik ini hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, yang biasanya sering disebut sebagai oligarki. Kenapa hal itu menjadi keresahan pribadi? Karena hal tersebut memiliki dampak yang cukup besar terutama bagi kaum muda. Kita nggak tahu siapa yang bisa menjamin bahwa pemuda di kemudian hari akan merasakan manfaat dan pengaruh dari sumber daya alam ini. Kita nggak tahu dan nggak bisa menjamin apakah di kemudian hari sumber daya alam ini masih ada untuk bisa dimanfaatkan oleh penerus-penerus bangsa ini. Kemudian karena hal itu juga, ya kita jadi tidak tahu apakah kita bisa memanfaatkan sumber daya alam ini untuk kemajuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, kita berharap, kaum muda berharap adanya perubahan terutama di sektor pengelolaan dan tata kelola energi, tata kelola sumber daya alam, agar di kemudian hari sumber daya alam ini bisa bermanfaat lebih baik buat bangsa ini. Kemudian karena sumber daya alam pula yang dikuasai oleh segelintir orang itu bisa menyebabkan berbagai macam dampak lagi, terutama di lingkungan. Kerusakan lingkungan itu sangat-sangat berbahaya terutama di kemudian hari karena kita jadi nggak tahu, kita jadi hanya bisa menerka-nerka apakah bangsa ini masih ada di kemudian hari, apakah negara ini masih ada di kemudian hari kalau lingkungannya ternyata sudah rusak. Mungkin besok, mungkin tahun depan, ya kita nggak tahu jadinya apakah 5 tahun, 10 tahun ke depan bangsa ini masih ada. Itu beberapa keresahan pribadi saya yang saya harap kaum muda, terutama ya kita kelompok-kelompok muda yang masih punya tenaga, yang masih berada di usia produktif bisa menyuarakan, bisa menggelorakan semangat kita untuk menciptakan perubahan-perubahan yang nyata. Oke, akhir kata saya ucapkan selamat 3 tahun kami, KAMI, panjang umur perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Doni Handri Cahyono, Ketua Komisi Eksekutif KAMI Jawa Timur, mengucapkan selamat ulang tahun bagi kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Kami berharap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia tetap menjadi kiblat bagi para aktivis nasional dan diaspora dan menjadi arah vektor yang sama, menjadi acuan bagi kita semua agar selalu menjadi ada perubahan di dalam negara dan negeri ini. Perubahan tidak selalu melewati pilpres, perubahan bisa melewati dari segala hal dan yang cepat. Harapan kami bisa menjadi idola bagi para kawan-kawan yang bergerak untuk perubahan. Situasi saat ini sangat tidak menentu, itulah di Indonesia. Perubahan-perubahan yang mengejutkan akan menjadi hal-hal pemetaan yang berbeda. Maka dari itu kita harus selalu waspada dan kita tidak boleh terlalu terkagum-kagum. Tetapi kita tetap terus berubah.
harapan kita kepada bangsa ini agar kezoliman, kemungkaran segera berakhir. Tidak harus pada pilpres. Karena di dalam keadaan seperti ini rakyat sudah menjerit. Rakyat sudah merasa tertindas. Maka ayo kita semuanya bangun untuk memajukan bangsa ini. Karena hanya dengan berubah saat ini lewat people power, maka kita akan menjadi bangsa dan umat yang beradab. Karena people power adalah konstitusi. Kita melewati dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang telah diatur. Itu adalah hak bagi rakyat kita. Tentunya semua harus diluruskan dengan undang-undang. Selamat ulang tahun untuk kami, terus berjaya di seluruh Indonesia dan tetap abadi selamanya. Terima kasih.